Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Tan Yun tidak mengejar Yunsi. Dia sangat bingung. Dia hanya tahu bahwa kakeknya telah meninggal, dan iblis tua itu juga telah meninggal di masa lalu. Tetapi dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak kebencian di dalamnya. Apakah kamu Tan Yun? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu juga, kata Raja Iblis Agung. Di dunia ini, tidak ada yang benar atau salah. Dari sudut pandang manusia, lebih dari 90 juta tahun yang lalu, ayahku memimpin sekelompok iblis untuk menyerang wilayah manusia. Tapi pernahkah kau memikirkan sebuah pertanyaan? Entah itu iblis, manusia, atau ras apapun, hanya ada satu rumah, yaitu alam semesta ini. Dan alam leluhur tinggi bukan hanya tanah air manusia, tetapi juga tanah air ras iblis kita. Mengapa kalian manusia menikmati sumber daya yang melimpah, sementara kami para iblis harus tinggal di alam iblis yang jahat dan menjalani kehidupan yang gelap? Dulu saat kami lemah, kalian manusia atas nama menghabisi kejahatan, membantai kami dengan kejam dan memaksa kami ke alam iblis. Tetapi saat kami kuat, kami ingin meninggalkan alam iblis dan kembali ke alam kami. Saat kami berada di tanah air kami, kakekmu, klanmu membantai kami lagi. Tan Yun, aku yakin kau akan menjadi raja di antara manusia di masa depan. Aku dengan tulus memintamu untuk memikirkan apakah ada yang benar atau salah antara iblis dan manusia. Tan Yun, berdirilah dengan sikap yang adil dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini salah ayahku atau salah kakekmu? Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Agung, pada saat ini Tan Yun tidak memiliki keberanian untuk pertama kalinya mengatakan bahwa klan Dewa Kuno Abadi adalah perwujudan keadilan. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa sedikit bersalah. Maaf, aku tidak tahu asal mula kebencian antara Dewa Kuno Abadi dan para iblis. Jika apa yang kamu katakan benar, aku akui kakekku salah. Aku dapat menjamin bahwa jika suatu hari nanti aku memerintah umat manusia, aku akan memberimu jawaban yang adil dan jujur. Raja Iblis Agung mengangguk. Aku sangat lega kau bisa berkata begitu. Aku akan menunggu hari di mana kau akan mendominasi umat manusia. Setelah itu, Raja Iblis Agung memimpin lebih dari 6 juta iblis dan menghilang di ujung langit. Siki, apakah yang dikatakan Raja Iblis itu benar? Tan Yun melirik Fang Siki, tatapannya agak kosong. Memang benar, Fang Siki mengangguk dan berkata, sebenarnya Raja Iblis Agung benar. Hal-hal jahat di dunia ini bukanlah iblis atau binatang buas, melainkan hati manusia. Setelah beberapa saat, Tan Yun merasa segar kembali. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku ingin menyatukan 4 benua, mengendalikan rezim, dan menciptakan sistem yang memungkinkan manusia dan berbagai ras hidup berdampingan secara damai. Raja Iblis Agung benar, dunia ini bukan dunia manusia, dan alam leluhur tertinggi adalah tanah air yang dihuni oleh banyak ras. Kami tidak memenuhi syarat untuk membantai ras lain karena mereka semua memiliki hak untuk hidup. Fang Siki tersenyum. Kau benar, aku juga setuju. Setelah itu, senyum Fang Siki menghilang, alisnya berkerut. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi hubunganmu dengan Yunsi? Apakah kamu benar-benar ingin mengakhiri hubunganmu dengannya? Tentu saja tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya, tatapannya tegas. Ketika aku menyatukan keempat benua, aku akan pergi ke alam iblis dan membawanya kembali. Baiklah, aku akan menemanimu saat waktunya tiba. Fang
Fang Siki tersenyum tipis, lalu menatap para dewa yang tak mampu berlutut dan berkata, "Apa yang harus mereka lakukan? Aku punya caraku sendiri." Tan Yun selesai berbicara, menatap para dewa dan berkata, "Aku tidak peduli apakah kalian benar-benar menyerah pada dewa kuno abadiku. Yang kuinginkan hanyalah agar semua orang mematuhi perintah. Bisakah kalian melakukannya?" "Laporkan pada Tuan, kami bisa melakukannya." Semua dewa berkata serempak, dan suara itu mengguncang langit. Tiba-tiba, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah aneh, dan seketika itu juga, para dewa tampak kusam. Orang-orang yang membantai klan dewa kuno abadiku keluar dari tim. Saat suara umpatan Tan Yun terdengar, ribuan orang langsung berdiri dan keluar dari tim. Di antara ribuan orang, ada puluhan anggota senior sekte Jili. Kekuatan leluhur yang besar dilepaskan dari tubuh, menelan ribuan orang, dan segera ribuan orang berubah menjadi awan darah, tidak meninggalkan tulang. Tan Yun berkata lagi, "Di antara kalian yang ingin menahan diri untuk sementara waktu dan akan menghabisiku di masa depan, cepat keluar." Tak lama kemudian, puluhan ribu orang berdiri dengan bodohnya, keluar dari tim dan dengan mudah dihabisi oleh Tan Yun. Kemudian, Tan Yun mengangkat mata Dewa Hongmeng, dan setelah semua orang tersadar kembali, mereka melihat mayat di depan mereka, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Sekarang semua orang dari alam leluhur Dao maju, perintah Tan Yun. Dengan suara penuh hormat, 20 leluhur Dao melangkah maju. Di antara mereka, ada 3 orang dengan tingkatan tertinggi, semuanya berada di tingkat ke-8 alam leluhur Dao. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng lagi untuk mengendalikan mereka bertiga di depan semua orang dan bertanya, "Kalian bertiga, siapa yang berhubungan dengan klan dewa kuno abadiku?" 2 orang tua itu tidak berbicara, dan seorang lainnya berkata dengan ekspresi datar, "Aku, keluarga Suge kami 90 juta tahun yang lalu adalah salah satu dari 3 keluarga besar di wilayah Dewa Nanzhou. Pada saat itu, keluarga Suge kami selalu setia kepada dewa kuno abadi, tetapi kemudian dewa kuno abadi dihancurkan dan ayahku terlibat dan dieksekusi oleh Kaisar Nanzhou. Seluruh keluarga kami diasingkan, jadi aku hidup dalam penyamaran." Tan Yun mengangguk, mengangkat mata Dewa Hongmeng dan bertanya, "Siapa namamu?" "Tuan, bawahan ini disebut Long Wuhi." Orang tua itu bersikap hormat. Tan Yun tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu memiliki pengalaman manajemen?" Long Wuhi berkata dengan jujur, "Bawahan tahu sedikit, dan sekarang sekte nomor 1 di wilayah Ilai Nanzhou didirikan oleh bawahan ini." Tan Yun berkata, "Sekarang di kota leluhur Nanzhou dan istana Nanzhou, apakah ada orang yang lebih kuat darimu?" "Seharusnya sudah hilang," kata Long Wuhi. Tan Yun tampak serius, menatap Long Wuhi dan berkata, "Suge Wuhi, dengarkan perintahku." Tubuh tua Long Wuhi bergetar dan berkata dengan tak percaya, "Tuan, bagaimana kamu tahu nama keluarga bawahan?" Pada saat ini, para dewa di belakang Long Wuhi semuanya tertawa. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Dengarkan segelnya." Suge Wuhi yang kebingungan berlutut dengan lutut ditekuk. Kata-kata Tan Yun berikut ini membuat Suge Wuhi seperti berada dalam mimpi. Tan Yun menatap ke arah para dewa dan suara nyaring bergema di seluruh dunia. Mulai sekarang, Suge Wuhi adalah penguasa alam Ilai Nanzhou. Seluruh wilayah Dewa Nanzhou berada di bawah kendali Suge Wuhi. Siapapun yang melawannya akan dihabisi. Bawahan berterima kasih kepada Tuan. Suge Wuhi bersujud dan berseru. Suaranya mengandung kegembiraan yang tak terkendali. Tan Yun mengangguk puas. "Sekarang bangunlah." Setelah Suge Wuhi berdiri, para dewa di belakangnya berlutut dan memberi hormat. Bawahan memberi salam hormat kepada Tuan. Suge Wuhi memandang para dewa dan berkata, "Mulai sekarang, kau dan penguasa ini akan mengikuti Tuan Dewa Kuno Abadi sampai mati. Apakah kalian mengerti?" "Kami mengerti," kata para dewa serempak, dan suaranya mengguncang langit. Tan Yun dan Fang Siki berkeliling kota, dan semua orang berlutut dan memberi hormat. Dengan cara ini, Tan Yun dan yang lainnya kembali ke istana Nanzhou.
Di istana Nanzhou, Tanyun duduk di kursi naga dan di bawahnya berdiri penguasa Nanzhou dan yang lainnya. Tanyun melambaikan tangannya ke arah para dewa dan berkata, "Yang lain mundur dulu, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan penguasa Nanzhou." Setelah orang-orang kuat itu pergi, Tanyun menatap Sugewuhi dan berkata, "Selanjutnya, aku akan menyerang wilayah dewa Beishou dan Dongshou. Jadi, aku tidak akan menunggu di Nanzhou. Selama 100 tahun atau paling cepat puluhan tahun, aku akan menghancurkan pasukan musuh di Beishou dan Dongshou. Jadi sementara itu, Nanzhou akan diserahkan kepadamu. Ketika aku menyerang kedua benua, jika musuh menyerang wilayah Ilai Nanzhou, tahukah kau apa yang harus dilakukan? Bawahan akan berjuang sampai mati untuk menghabisi musuh," seru penguasa Nanzhou dengan lantang. "Salah," Tanyun menggelengkan kepalanya. "Ingat, jika ada musuh yang lebih kuat darimu, kau akan bersembunyi di kota leluhur Nanzhou dan tidak keluar. Jika kamu menyerang musuh dan kekuatannya tidak sebaik dirimu, baru kamu akan bertarung lagi. Aku khawatir ketika aku menyerang benua timur atau wilayah Ilai benua utara, salah satu benua akan menyerang wilayah Ilai benua selatan dan wilayah Ilai benua barat." Penguasa Nanzhou berkata dengan cemas, "Namun Tuan, jika Kaisar Agung Dongshou dan Master Sekte Dongshou datang menyerang Nanzhou, kami tidak akan mampu mempertahankan kota leluhur Nanzhou. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selanjutnya, aku akan memberikan kota leluhur Nanzhou dan kota leluhur Shizhou formasi pertahanan yang hebat hingga ke tingkat leluhur Dao tertinggi." Mendengar ini, Master Nanzhou sangat gembira. "Tuan, kamu dan istrimu istirahat dulu dan bawahan akan menyiapkan makan malam." Pipi Fang Xiki langsung memerah dan dia buru-buru berkata, "Aku belum." Tanpa menunggu kata-kata Fang Xiki, Tanyun memeluknya dan tersenyum pada penguasa Nanzhou. "Tepatnya, dia adalah calon istriku." Penguasa Nanzhou tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, bawahan akan bersiap sekarang." "Tidak perlu." Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu segera kirim perintah untuk menambang 36.000 keping batu setebal puluhan ribu meter dan tingginya mencapai 10.000 meter. Aku ingin memasang susunan batu." Setelah menerima perintah, penguasa Nanzhou melangkah keluar dari aula dan pergi. Tanyun mengeluarkan pagoda Panjun dan gadis-gadis itu keluar satu demi satu. "Suamiku, apa rencanamu selanjutnya?" tanya Shen Shubing. Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Setelah formasi pertahanan kota leluhur Nanzhou selesai disusun, kita akan segera kembali ke wilayah Ilai benua barat dan kemudian mengambil alih wilayah Ilai benua barat. Lalu kita serang wilayah Ilai benua utara atau wilayah Ilai benua timur." Fang Xiki mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya yang indah menampakkan kebencian yang tak berujung dan dia ingin segera membalas dendam. Tanyun berkata dengan lembut, "Xiki, aku ingin berdiskusi denganmu tentang menyerang wilayah Dewa Benua Timur terlebih dahulu. Kau tahu Shubing, Yuyan, dan yang lainnya telah berada di alam leluhur selama ribuan tahun. Tetapi sekarang, mereka tidak dapat muncul di mata publik secara terbuka. Itu karena Fuchasu dan Kaisar Dongshou tahu bahwa mereka berasal dari alam bawah. Begitu mereka muncul sekarang dan diketahui bersamaku oleh Kaisar Dongshou dan Fuchasu, mereka pasti akan pergi ke alam semesta bawah dan menggunakan kerabatku untuk memeras diriku. Jadi, aku ingin menyerang wilayah Dongshou terlebih dahulu." Mendengar ini, Fang Xiki mengangguk dan berkata, "Baiklah, lakukan saja apa yang kamu katakan." Setelah hanya 1 jam, penguasa Nanzhou telah mengumpulkan pasukan besar dan mengangkut semua batu yang dibutuhkan Tanyun ke istana. Setelah formasi pertahanan dibuka, Tanyun menyerahkan token kepada penguasa Nanzhou dan mengatakan kepadanya bahwa kecuali dia mati, token itu tidak boleh meninggalkan tubuhnya. 7 tahun kemudian, Tanyun dan Fang Xiki kembali ke Sekte Kunsen di benua barat dan bertemu dengan Guan Kun. Tanyun memerintahkan Guan Kun untuk membawa 30.000 pengikut sekte tersebut untuk menyebarkan berita bahwa Kaisar Shizhou dan Huyanzang telah meninggal. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengambil alih wilayah Dewa Benua Barat dan memberitahu wilayah Dewa Benua Barat bahwa dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri dan berkumpul di luar kota leluhur Shizhou. Kemudian Tanyun dan Fang Xiki meninggalkan Sekte Kunsen dan tiba di reruntuhan kota leluhur Shizhou.
Tan Yun tidak tahu harus berpikir apa, menatap ke bawah ke arah kota leluhur Shizhou yang ramai di bawah dan berkata dengan serius, "Shiki, apa pendapatmu tentang tempat ini di kota leluhur Shizhou?" Meskipun Fang Shiki tidak mengerti maksud Tan Yun, ia tetap memuji dengan jujur. Kota leluhur Shizhou terletak di pusat wilayah Dewa Shizhou, dikelilingi oleh pegunungan suci di semua sisinya. Entah itu esensi ilahi langit dan bumi, atau roh leluhur langit dan bumi yang sangat kaya, tempat ini telah ada sejak zaman kuno. Ini adalah harta karun. Lebih baik kita bangun kembali Tianmen di sini. Tan Yun memeluk Fang Shiki dengan lembut. Kalau kamu membangunnya kembali di bekas lokasi kuil Tianmen, aku khawatir hatimu akan terluka. Tan Yun, aku masih ingin membangun kembali kuil Tianmen di lokasi yang sama. Tan Yun berkata, "Baiklah, mulai sekarang tidak akan ada dinasti leluhur Shizhou, melainkan hanya dinasti leluhur Tianmen dan kuil Tianmen. Dan tunanganku Fang Shiki adalah penguasa dinasti leluhur Tianmen dan penguasa istana kuil Tianmen." Fang Shiki tersenyum dan bibir merahnya mengecup pipi Tan Yun. "Kamu baik sekali padaku." Senyum tersungging di sudut bibir Tan Yun. "Kalau begitu, ini dianggap sebagai maharku. Kalau kamu menerimanya, kamu tidak akan menyesali pernikahan nanti di masa depan." Fang Shiki mengangguk gembira. "Apakah kamu resmi melamarku?" Tan Yun menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya, itu benar." Fang Shiki tersenyum dan meneteskan air mata. Tan Yun memeluknya dan berpisah setelah waktu yang lama. "Baiklah, ayo kita mulai bekerja," kata Fang Shiki. Butuh waktu 3 hari bagi Tan Yun dan Fang Shiki untuk mengubur semua formasi ini di area sekitar kota leluhur Tianmen dan memulai formasi pertahanan yang hebat. Dalam sekejap mata, 8 tahun berlalu, hampir semua tokoh terkemuka di wilayah Ilai benua barat tiba di luar kota leluhur Tianmen. Sekarang, jumlah orang di luar kota telah melampaui 30 miliar. Yang membuat Tan Yun dan Fang Shiki gembira adalah adanya lebih dari 600.000 pengikut kuil Tianmen di antara orang-orang yang datang, serta ribuan pejabat tinggi dari bekas kuil Tianmen. Tan Yun bahkan lebih bersemangat lagi, sampai-sampai kegembiraannya masih tertinggal. Tiba-tiba, suara tua yang familiar datang dari ujung langit, dan suara itu mengandung pikiran dan kegembiraan. Tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar, dan sekejap matanya basah. Fang Shiki juga sama. Xin Bingxuan yang mengenakan kerudung terbang keluar dari pagoda Pangjun dan berdiri di depan Tan Yun sambil menangis kegirangan. Dao Kun saat ini sudah berada di tingkat ke-9 alam leluhur Dao. Di bawah menara, ratusan ribu pengikut kuil Tianmen memandang Dao Kun di menara dan mereka menangis. Jutaan tahun telah berlalu sejak kuil Tianmen dihancurkan. Mereka sangat gembira bisa bertemu Dao Kun lagi. Xin Bingxuan melemparkan dirinya ke pelukan Dao Kun dan air matanya tidak bisa berhenti menetes. "Suaner, aku sangat senang melihatmu baik-baik saja." Air mata Dao Kun yang keruh jatuh di pipi. "Anak bodoh, jangan menangis." "Guru, murid ini tidak menangis. Aku hanya melihatmu masih hidup. Aku sangat bahagia." Xin Bingxuan tersedak dan meninggalkan pelukan Dao Kun. Tan Yun melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. "Yuner, cepat bangun. Ini tidak bisa dilakukan." Dao Kun buru-buru membantu Tan Yun berdiri. "Aku dengar kau baru saja menjadi penguasa Nanzhou. Aku salut." Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Aku adalah muridmu sepanjang waktu." Setelah Dao Kun tersenyum lega, dia membungkuk pada Fang Shiki dan berkata, "Bawahan ini telah menemui kepala istana." Setelah Fang Shiki meminta Dao Kun untuk berdiri, dia mengobrol dengannya. Sesaat kemudian, Tan Yun menatap ke bawah ke arah 30 miliar dewa dan berkata dengan lantang, "Selanjutnya, aku punya beberapa hal untuk diumumkan." Seketika para dewa berlutut dengan satu kaki dan menatap Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa ragu, "Pertama, Kaisar Agung Shizhou dan Huyanzang telah dihabisi olehku dan Fang Shiki. Oleh karena itu, mulai sekarang tidak akan ada lagi dinasti leluhur Shizhou dan sekte jili di wilayah Ilai Shizhou. Kedua, dinasti leluhur Shizhou akan resmi berganti nama menjadi dinasti leluhur Tianmen, dan tunanganku Fang Shiki adalah penguasa Tianmen dari dinasti leluhur Tianmen. Perintahnya adalah perintahku
dan merupakan otoritas paling berkuasa di seluruh wilayah ilahi benua barat. Siapapun yang berani melanggar perintahnya akan menanggung akibatnya. Melihat pemandangan para dewa berlutut dan menyembah, Fang Shiki tertegun sejenak. Lalu setelah menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dia menunduk menatap para dewa dan suara surga bergema. Sekarang penguasa ini punya sesuatu untuk dikatakan. Pertama, aku ini sudah berada di tingkat pertama alam leluhur Dao tertinggi dan memiliki kemampuan untuk menguasai wilayah dewa benua barat. Setelah mendengar bahwa Fang Shiki sudah menjadi kekuatan legendaris, para dewa menjadi semakin hormat. Kedua, mata indah Fang Shiki memancarkan harapan. Penguasa ini mengumumkan bahwa kuil Tianmen akan dibangun kembali dan berharap para jenius dan tokoh berpengaruh yang tidak berada di bawah yurisdiksi dinasti leluhur Tianmen akan bergabung. Ketiga, aku menunjuk Dao Kun sebagai penjaga dinasti leluhur Tianmen, dan pada saat yang sama, ia adalah satu-satunya wakil penguasa istana kuil Tianmen yang bertanggung jawab atas gerbang manusia, binatang, dan 4 seni. Waktu berlalu dengan cepat. 5 tahun telah berlalu. Kini, kota leluhur Tianmen tidak hanya dibangun kembali, tetapi juga semakin makmur. Kuil Tianmen juga telah dibangun kembali. Kuil Tianmen dipenuhi oleh orang-orang terkemuka bagaikan awan, dan jumlah pejabat senior serta murid telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 3 kali lipat jumlah kuil Tianmen yang asli. Saat matahari terbenam, perahu berlayar dari perbatasan wilayah ilahi benua barat ke lautan iblis dan menuju ke pusat laut. Di depan perahu, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu berdiri berdampingan dengan Fang Shiki yang mengenakan gaun putih. Fang Shiki mendapati Tan Yun menatap ke arah laut di bawahnya. Matanya menampakkan kerinduan yang mendalam serta kehilangan yang tak terselubung. Fang Shiki menghela napas dan berkata, "Dia jelas sangat mencintaimu, tetapi karena kebencian, dia tidak punya pilihan selain putus denganmu. Kurasa dia masih sedih sekarang." Setelah Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Baiklah, jangan bicarakan ini. Mari kita bicarakan tentang kebahagiaan. Subing, tidak ada seorang pun di laut sekarang. Kalian bisa keluar." Setelah itu, Subing, Yuyan, Xiao, Mengyi, dan Xin Ying meninggalkan pagoda Panjun dan muncul di perahu yang besar. Akhirnya, aku keluar juga, dan ini membuatku sesak napas. Shui Xian mengerutkan bibir cerinya dengan ekspresi sedih. Tan Yun mencodongkan tubuhnya dan memeluk pinggang Shui Xian dengan suara lembutnya. "Katakan padaku, bagaimana aku bisa memberimu kompensasi?" Shui Xian berpikir sejenak. Matanya menunjukkan kebencian yang tak berujung. "Kalau bukan karena Fuchasu yang tahu tentang aku dan kakak Subing serta identitas mereka, kita tidak perlu bersembunyi seharian. Fuchasu telah memenjarakan saudari-saudari kita di Danau Dongsu selama bertahun-tahun, dan dia masih saja bersikap kasar kepada saudariku. Dia memang sialan. Tan Yun, biarkan aku menghabisinya dengan tanganku sendiri setelah kau mengalahkan Fuchasu." Mata Tan Yun menampakkan niat membunuh yang mengerikan dan mengangguk. 12 tahun kemudian, Tan Yun membawa Fang Shiki dan akhirnya terbang ke arah timur melintasi lautan iblis, tiba di benteng di perbatasan benua timur. Sekarang hanya ada Tan Yun dan Fang Shiki di perahu. Wanita lain telah memasuki menara Panjun. Di menara kota, seorang letnan jenderal menatap Tan Yun yang berambut putih dan Fang Shiki. Tiba-tiba wajahnya memucat ketakutan dan berteriak serak, "Masalah besar, Dewa Kuno Abadi dan Fang Shiki telah datang." Bersamaan dengan suara tua, seberkas cahaya keemasan menyapu langit di atas kota Dewa Barat dan menjelma menjadi seorang pria tua berjubah emas berusia 80 tahun dari menara kota. Nama lelaki tua itu adalah Yu Wenheng. Dia adalah sepupu Kaisar Agung Dongsu dan dia juga seorang pemuja berat dinasti leluhur Dongsu. Detik berikutnya, 89 lelaki tua dari alam leluhur Dao mendarat di menara kota.
Itu benar-benar mereka. Yuan Heng memandang Tanyun dan Fang Siki. Matanya berawan menunjukkan ekspresi serius. Yang mulia, apa yang harus hamba lakukan? Sang jenderal tampak ketakutan. Jangan panik, kata Yuan Heng. Kita punya formasi pertahanan yang hebat. Kalau mereka berdua mau menerobos, mereka tidak akan bisa melakukannya dalam 10 atau 8 tahun. Segera kembali laporkan masalah ini kepada Kaisar Agung dan biarkan Kaisar Agung menemui ketua sekte Dongsu untuk datang dan menghabisi musuh. Setelah wakil jenderal bernama Yu Ye diperintahkan, dia mengeluarkan perahu dan hendak terbang. Cahaya merah aneh tiba-tiba meletus di pupilnya. Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmengnya. Seketika, wakil jenderal dan 89 alam leluhur Dao dari tingkat pertama hingga ke-8 tampak lesu. Hanya Yuan Heng yang lepas kendali, tetapi liontin hijau di lehernya meledak dengan tirai cahaya hijau menutupinya. Buka formasi pertahanan. Suara umpatan Tanyun terdengar dari benak Letnan Jenderal dan 89 prajurit kuat yang lamban. Kehampaan di atas kota suci berguncang dan tirai pencakar langit pun hancur. Yuan Heng langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan saat ia melesat ke langit untuk melarikan diri, ia meraung. Seluruh kota patuhi perintah ini. Dewa kuno abadi ada di sini. Larilah untuk hidup kalian. Tanyun mencibir, melompat turun dari perahu duluan dan melesat ke arah Yuan Heng dari kehampaan. Fang Siki mengambil pedang dewa dan terbang ke udara. Setelah menyimpan perahu, pedang itu terbang ke menara kota, menembus tengkorak 90 orang dengan darah. Jutaan prajurit dan jenderal dewa bangkit ke langit dari kota dan melarikan diri kemana-mana. Bibir merah Fang Siki sedikit terbuka, matanya memancarkan cahaya dingin, dan di suatu ruang yang luas, kekuatan leluhur Dao tertinggi bagaikan gelombang pasang yang besar dan tak terlihat menelan musuh di kehampaan dengan napasnya. Jutaan musuh merasakan kekuatan mengikat yang mengerikan, seperti gunung yang menekan ke arah mereka. Hanya dalam 3 tarikan napas, kota suci Senyi menjadi sunyi. Darah disertai potongan-potongan mayat tumpah ke dalam kehampaan. Pada saat ini, di lautan awan yang luas di langit timur, seberkas cahaya ungu muncul di belakang Yuan Heng dengan kecepatan yang luar biasa, dan cambuk kaki kanannya menyapu ke arah belakang leher Yuan Heng bersama dengan kekosongan yang runtuh. Yuan Heng membalikkan tangan kanannya dan melemparkan pedang lebar. Kekuatan leluhur angin dan guntur melonjak keluar dari tubuhnya. Tepat saat tubuhnya tiba-tiba condong ke depan, di satu sisi tubuhnya, pedang lebar itu merobek kehampaan menuju ke arah Tanyun. Kaki kanan Tanyun tiba-tiba ditarik kembali, menekuk kaki kanannya dan menendang bahu kanan Yuan Heng. Suara pukulan tumpul itu disertai dengan suara retakan tulang yang jelas. Bahu kanan Yuan Heng meledak dan seluruh lengan kanannya memegang pedang lebar melayang dari tubuh. Tanyun mengulurkan tangan kanannya dan mengambil pedang lebar Yuan Heng yang terjatuh. Pedang itu terangkat dan jatuh, berlumuran darah dan memotong lengan kiri Yuan Heng. Setelah Tanyun membuang pedang lebarnya, dia merobek liontin hijau giok di leher Yuan Heng dengan tangan kanannya. Mata Tanyun berkilat dengan cahaya merah aneh, dan seketika itu juga Yuan Heng tampak kusam. Katakan, 90 juta tahun yang lalu, apakah kau ikut serta dalam pembantaian dewa kuno abadi? Ya, kata Yuan Heng jujur dengan ekspresi datar. Tanyun berkata dengan marah, tahukah kau siapa yang terlibat dalam pengepungan dan pembunuhan dewa kuno abadiku 90 juta tahun yang lalu? Yuan Heng mengatakan serangkaian 12 kekuatan yang terlibat. Apakah ada yang lain? Tanya Tanyun. Ya, tapi aku tidak tahu pasukan spesifiknya, kata Yuan Heng. Tanyun tertawa marah. Bagaimana keadaan Kaisar Besar Dongsu sekarang? 5 juta tahun yang lalu, ketika aku melihatnya, ia masih berada di alam leluhur Dao, kata Yuan Heng. Setelah Tanyun memutar leher Yuan Heng dengan tangan kanannya, dia menepuk dahinya. Tengkorak Yuan Heng hancur, janin jiwanya hancur, dan mayat tanpa kepala berlumuran darah dan jatuh ke pegunungan. Seberkas cahaya putih datang dari kehampaan dan berubah menjadi Fang Siki yang mengenakan gaun putih dari sisi Tanyun.
Siki, pergilah, hancurkan istana kekaisaran Dongso dulu, lalu pergilah ke sekte Dewa Dongso. Tanyun memimpin Fang Siki dan menghilang di balik pegunungan. Pada saat yang sama, kota leluhur Dongso, di aula besar, Kaisar Besar Dongso yang tengah duduk bersila, tiba-tiba gemetar karena kegembiraan. Dia membuka matanya, dan mata keruh itu menampakkan kegembiraan yang tak terkendali. Kaisar ini akhirnya berhasil menembus penghalang alam leluhur Dao tertinggi. Selama kaisar ini berhasil mengatasi malapetaka, aku akan menjadi orang legendaris di alam leluhur Dao tertinggi. Saat Kaisar Besar Dongso sedang gembira, dia tidak tahu bahwa Kaisar Besar Beizhou yang sesungguhnya sudah berada di tingkat ketiga alam leluhur Dao tertinggi, dan Fuchasu sudah berada di tingkat kedua alam leluhur Dao tertinggi. Kaisar Agung Dongso tersenyum, bangkit dan melangkah keluar dari aula utama. Setelah terbang meninggalkan kota leluhur Dongso dalam sekejap, ia mencari tanah tak bertuan dan mulai mengatasi malapetaka surgawi. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Awan gelap yang luas itu dengan cepat menghilang, menampakkan kepala yang penuh bintang. Kaisar Besar Dongso yang terluka parah dan berhasil mengatasi malapetaka, mengeluarkan menara dewa dan mulai memulihkan luka-lukanya. Di dunia luar, 2 jam kemudian, Kaisar Agung Dongso melangkah keluar dari menara dengan semangat yang membara. Saat memasuki tingkat pertama alam leluhur Dao tertinggi, penampilan aslinya tampak 20 tahun lebih muda. Tanyun, tunggulah kaisar ini. Ketika kaisar ini menyelesaikan urusan pemerintahan, aku akan pergi ke wilayah Dewa Benua Barat untuk menghabisimu. Setelah mengambil keputusan, Kaisar Besar Dongso membutuhkan waktu 1 jam untuk kembali ke istana Dongso. 3 jam kemudian, dalam getaran dahsyat di kehampaan, seberkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi perahu dewa dari luar kota leluhur Dongso. Dalam benak Tanyun, Kaisar Agung Dongso yang telah memimpin dinasti leluhur Dongso selama ribuan tahun pastilah licik. Begitu ia dibiarkan melarikan diri dan bersembunyi, ia tidak akan pernah menemukannya. Oleh karena itu, Tanyun dan Fang Siki harus menyamar agar tidak menakuti ular itu. Seorang jenderal alam Kaisar Dao menemukan bahwa dia tidak dapat melihat alam Tanyun dan Fang Siki dan dengan hormat berkata, "Maaf dua senior, apakah dari kota leluhur Dongso? Apakah kami tidak diizinkan masuk ke kota?" Tanyun menatap sang jenderal dengan sangat tidak senang. Sang jenderal mengepalkan tijunya dan berkata, "Kaisar Agung telah memerintahkan blokade kota leluhur Dongso dan tidak seorang pun diizinkan masuk kecuali mereka yang berasal dari kota leluhur." Tanyun tersenyum dan berkata, "Anak muda, aku bukan orang luar." Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng. Ekspresi sang jenderal tampak lesu dan tidak diragukan lagi. Suara itu terdengar dari benak sang jenderal. "Dalam hatimu, aku adalah orang dari kota leluhur Dongso. Bukalah gerbang kota." Setelah sang jenderal menjawab, ia mengeluarkan token dan membuka gerbang kota. Dan puluhan ribu prajurit dewa yang berdiri bagai lembing di kedua sisi gerbang kota tak kuasa menahan rasa heran. Mengapa sang jenderal sebelumnya enggan membuka gerbang kota, tetapi sekarang ia bersedia? Tentu saja mereka berpikir begitu, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani bertanya. Dengan cara ini, Tanyun dan Fang Siki secara bertahap menghilang dari pandangan sang jenderal dan memasuki kota leluhur Dongso. Setelah itu, Tanyun dan keduanya terbang sebentar, lalu tiba di luar gerbang istana. Begitu mereka memasuki istana, keduanya mendengar suara-suara gembira dari para dayang istana dan Kasim. "Hebat, kaisar kita sekarang adalah pusat kekuatan legendaris dan baru 3 jam yang lalu dia dipromosikan ke tingkat pertama alam leluhur Dao tertinggi." Tanyun dan Fang Siki saling berpandangan dan tersenyum yang merupakan cibiran menghina. Di aula utama, ratusan pejabat sipil dan militer berkumpul bersama, bersujud kepada Kaisar Agung Dongso di kursi naga dan berteriak, "Selamat kepada Kaisar Agung karena telah melangkah ke pusat kekuatan legendaris." Setelah Kaisar Agung Dongso meminta semua orang berdiri, ada niat membunuh di matanya. "Untuk memanggil kalian semua hari ini, kaisar ini punya sesuatu untuk diumumkan. Setelah beberapa saat, kaisar ini akan pergi ke sekte Dewa Benua Timur, berdiskusi dengan saudaraku, dan menyerang wilayah Dewa Benua Barat terlebih dahulu. Diharapkan untuk menyeberangi lautan iblis dan menyerang benua barat dalam 3 tahun.
Tanpa menunggu kata-kata Kaisar Dongso selesai, tiba-tiba omelan seorang Kasim terdengar dari luar aula. "Siapa kalian berdua? Sekarang Kaisar sedang memanggil para menteri urusan sipil dan militer." Teriakan itu tiba-tiba berhenti, dan seketika itu juga tubuh si Kasim terciprat darah, terbang ke dalam aula, dan jatuh tersungkur di antara para dewa. Ketika Kaisar Dongso tiba-tiba berdiri dari kursi naga, ia melihat seorang lelaki tua dan seorang gadis memasuki aula. "Kaisar Dongso, menurutmu aku ini siapa?" Tan Yun mengangkat teknik penyamarannya dan mendapatkan kembali penampilan mudanya. Sementara Fang Shiki juga mengangkat teknik penyamarannya dan mendapatkan kembali penampilannya yang sangat cantik. Kaisar Dongso membelahkan matanya. Firasat buruk muncul tiba-tiba. Di aula, ratusan menteri dari alam leluhur Dao menemukan bahwa mereka adalah Tan Yun dan Fang Shiki. Seketika itu juga terjadi kemarahan dan ketegangan luar biasa di aula tersebut. Kaisar Besar Dongso mengepalkan tijunya dan wajahnya berubah mengerikan. "Tan Yun, kau bajingan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Kaisar ini takut?" Berbicara mengenai hal ini, suara Kaisar Besar Dongso bergema di seluruh istana. 3 pengawal datanglah pada Kaisar ini. 3 sinar cahaya turun dari langit dan berubah menjadi 3 pria tua. Ketiga lelaki tua itu tampak hampir persis sama. Tampaknya kembar 3 dan semuanya memiliki kekuatan kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Ternyata ketiga penjaga Dharma itu tidak mati. Ya, kupikir ketiga penjaga dinasti itu sudah mati 30 juta tahun yang lalu. Jadi ternyata mereka masih hidup. Mendengar ini, Fang Shiki mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, "Tan Yun, ketiga penjaga Dharma ini, meskipun mereka hanya alam leluhur Dao dengan kesempurnaan yang luar biasa, kekuatan gabungan mereka sama sekali tidak lebih lemah dari Kaisar Agung Dongso. Kamu harus berhati-hati nanti." Senyum muncul di sudut mulut Tan Yun dan dia berkata, "Jangan khawatir, aku masih tidak memperhatikan musuh dari alam leluhur Dao tertinggi tingkat pertama." Ketika Tan Yun dan Fang Shiki sedang memancarkan suara, Kaisar Agung Dongso tiba-tiba tertawa. "Dulu, ketika kau menghabisi putra kesayangan Kaisar ini tak mampu menangkapmu, dan tak ada yang bisa aku lakukan terhadapmu. Tapi, kini kau sendiri yang datang." Setelah jeda, Kaisar Besar Dongso berkata dengan tajam kepada 3 pengawal dinasti, "Kalian datang untuk berurusan dengan Tan Yun. Ingatlah bahwa Kaisar ini ingin dia hidup. Kaisar ini akan berurusan dengan Fang Shiki. Shiki, aku akan segera menyingkirkan mereka bertiga, lalu membantumu," kata Tan Yun melalui transmisi suara. "Tan Yun, jangan bantu aku kali ini. Kaisar Agung Dongso tidak sekuat Huyan Zhang." Setelah transmisi suara Fang Shiki, tangan Gio itu berbalik dan sebuah pedang suci keluar dari tangannya. Kaisar Agung Dongso memasang wajah garang dan kekuatan waktu leluhur tiba-tiba tercurah dari kehampaan di sekitarnya. Seketika, tombak atribut waktu melesat keluar dari mulutnya. Begitu keduanya bergerak, langit runtuh dan sisa-sisa pertempuran antara keduanya menghancurkan istana-istana di sekitarnya. Seketika keduanya terbang dari tanah ke langit di atas istana. Para menteri di alam leluhur Dao dengan niat membunuh mengeluarkan artefak satu demi satu. Mereka menyebar dan mengepung Tan Yun. Pada saat ini, orang tua dari si kembar 3 menatap Tan Yun dan berkata dengan arogan, "Jika kamu bertemu kami bertiga hari ini, kamu sungguh sial." Seketika, aura mengerikan meletus dari tubuhnya, menyebabkan retakan besar muncul di kehampaan di sekitarnya. Segera setelah itu, kembar kedua dan ketiga juga menggunakan tubuh dominan Dewa Emas. Dan setelah mereka menjadi 300.000 kaki, keduanya meraung, naik ke udara, dan duduk bersila di kehampaan seperti 2 gunung es. Tiba-tiba, yang kedua dan ketiga berhenti melambaikan tangan mereka, dan dalam keruntuhan kehampaan, tangan mereka terdorong ke arah bos di bawah. Seketika, kejadian yang amat mengejutkan terjadi karena bersambung dahulu.